senang dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Salam guru penggerak. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Makaria Damiana Fatmilianan, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, asal sekolah SMA Negeri 11 Maluku Tenggara. Di kesempatan hari ini saya memperoleh kesempatan yang berharga bertemu dengan sosok hebat, salah satu panutan dan contoh kepada saya dalam proses saya menjadi seorang guru di lembaga pendidikan. Saya sapa dengan penuh kasih Ibu Paula Rahabaf Esos, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat siang, Ibu Paula. Ya, bagaimana kabar Ibu? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat selalu. Beliau adalah salah satu senior panutan saya, dan di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu meluangkan waktu kepada saya dalam pelaksanaan tugas keseharian Ibu. Ibu berkenan untuk menjadi narasumber saya dalam wawancara memenuhi tugas saya pada modul 3.1 yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Paula atas waktunya di siang hari ini. Dengan senang hati. Iya Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sudah masuk tahun ajaran baru ini, kalau boleh saya izin bertanya. Ya. Ya, puji Tuhan, di tahun ajaran baru ini ya, SMK Negeri 1 Maluku Tenggara, kita punya guru-guru hebat yang ketika diberi tugas mereka langsung menjawab dan melaksanakan itu dengan baik. Sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Ya, kemarin kita belum sempat, kita masih dengan K13, tetapi SMK Negeri 1 terhitung mulai tahun ajaran baru kita mulai dengan IKM. Iya. Jadi sekarang SMK Negeri 1 sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Kalau boleh tahu ini sudah tahun keberapa? Baru masuk tahun pertama. Ya. Jadi ini banyak ruang, ini berarti banyak ruang untuk berkreasi. Iya, saya datang bertemu Ibu Paula ini ada tujuan untuk melakukan wawancara. Ya. Kesempatan ini dari Ibu Paula boleh berbagi pengalaman dan praktik baik kepada saya terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya, sebagai calon guru penggerak ini salah satu tugas kami pada demonstrasi kontekstual. Semoga melalui kegiatan wawancara ini saya memperoleh banyak pengetahuan baru lagi berdasarkan apa yang akan Ibu sampaikan, berdasarkan pengalaman dari Ibu. Ya, sebagai seorang kepala sekolah dan saya melihat sendiri masa kerja Ibu sudah sangat senior ini untuk saya. Ya, sudah boleh saya tahu sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMK 1? Iya, kalau kepala sekolah baru 2 tahun. Kalau sebagai seorang guru ini Ibu, kalau boleh saya peroleh cerita singkat. Kalau seorang guru, saya itu memulai karir saya sebagai guru itu sejak tahun 90-an. Ya, 1998. 98 ini sudah lebih dari 30 tahun. Ya, jadi itu banyak pengalaman berharga. Jadi ini. berpindah-pindah dari SMA Saverius, kemudian saya kembali ke Langgur, lalu saya berkarya di SMK Sudirman Sarjana Langgur. Nah, baru 2 tahun terakhir saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Maluku Tenggara. Ya, saya ingin mengenal lebih bagaimana pengalaman Ibu
dalam proses membangun hubungan sosial dengan Bapak Ibu guru yang menjadi rekan kerja dalam lingkungan sekolah ini? Baik, nah, jadi saya berprinsip bahwa saya hadir di sini bukan sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai orang Bos. tapi saya hadir sebagai sejawat. Jadi saya menganggap semua rekanan saya punya guru-guru itu saya punya rekan kerja. Jadi saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai bos, tetapi rekan kerja. Ya, sebagai mitra. Sebagai mitra kerja. Dan dari pengalaman Ibu Paula, apa respon pertama yang Ibu terima ketika membangun hubungan dengan Bapak Ibu guru sebagai mitra kerja di sekolah ini? Yang sangat saya sukai dari teman-teman saya, mereka tidak pernah memanggil saya ibu. Kalau ibu itu konotasinya saya bos. Tapi mereka, sapaan mereka setiap hari, siap guru siapapun itu mereka manggil saya mama. Jadi jauh lebih dekat ya, antara seorang ibu dan anak. Karena kebetulan saya sendiri yang senior. Karena itu mereka lebih, saya merasa sangat jauh ketika mereka menyapa saya ibu. Terkesan secara ada jarak. Tapi ketika mereka memanggil saya mama, itu kesannya sangat dekat. Seperti keluarga. Jadi kita satu keluarga besar yang kita tidak saling lepas pisah. Jadi saling menyayangi, gitu. Jadi Ibu Paula ingin menghadirkan suasana kekeluargaan dalam lingkungan sekolah. Iya. Dalam proses pekerjaan maupun hubungan dengan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran dan lain-lain, apakah ada momen di mana Bapak Ibu guru mengalami masalah atau kesulitan dan bagaimana mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan Ibu Paula selaku pemimpin di sekolah? Ada ya. Kalau saya boleh tahu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang mereka alami di sekolah? Baik. Jadi awal mula saya masuk ke sini, saya sudah mendengar banyak cerita terkait dengan situasi yang terjadi di sekolah antara guru dengan guru. Dan ketika saya masuk, saya tidak mau menjudge. Prinsip saya gitu. Saya lebih mendekati secara personal. Dan mulai dari pendekatan saya, awal saya masuk itu ketika saya serah terima, saya tidak kembali lagi di sekolah asal saya. Saya tetap stay. Langsung saya stay di SMK 1 sampai saat ini. Dan saya kumpul mereka semua. Kemudian saya rapat perdana. Kami rapat perdana itu saya sebarkan kertas-kertas kecil, potongan-potongan kertas. Saya bagi teman-teman kita, ini rapat perdana. Saya mau apa yang teman-teman mau dari saya. Saya lakukan kepada teman-teman. Jadi membangun komunikasi awal. Membangun komunikasi awal. Saya masih simpan kertas mereka sampai sekarang. Saya bilang jangan tulis namanya. Dan apa yang Anda mau dari saya sebagai seorang pemimpin, supaya saya bisa ikut. Dari saya membangun itu sejak awal sehingga puji Tuhan kami berjalan dengan aman walaupun ada gesekan pasti saja ya. Ada orang Ambon katakan piring saja bisa tertoki apalagi. Istilahnya drama ya. Iya. Tetapi saya mengambil langkah yang seperti ini. Misalnya cocok antara dua orang. Saya tidak mendengar, tidak menjustis seorang dan membela seorang. Saya panggil satu-satu. Tapi tidak saat itu. Saya memberikan jeda waktu. Saya memberikan, misalnya kejadiannya hari ini. Jadi ada yang bilang kata ini panggil dong. Saya tidak. Saya diamkan dulu. Saya diamkan sampai situasi mereka, emosi mereka stabil. Kemudian di hari salah satu saya panggil. Saya pergi, bukan saya secara memerintah lalu saya bilang tolong panggil ibunya, tidak. Saya pergi mendekat. Ibu yang lebih dulu. Ya, saya datang melakukan pendekatan. Saya panggil ke ruangan saya dan kita cerita. Saya tanya kenapa ini. Dia mengeluarkan pendapatnya, dia mengeluarkan curahannya. Saya dengar.
saya tidak langsung mengatakan bahwa kamu salah atau tidak. Saya simpan dulu, saya bilang ya baik, terima kasih, nanti kita cari jalan keluar. Hari berikut lagi saya panggil lagi yang satu lagi. Nah, setelah saya dengar dua-dua punya keluhan, lalu saya bilang begini, bolehkah kita bertiga kumpul? Dan mereka setuju, oke kita kumpul. Jadi ibu mencoba pendekatan di kedua pihak dengan waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda. Setelah itu baru mengatur waktu untuk bersama-sama lagi untuk mencari solusi. Cari solusi bersama. Jadi bentuk pendekatan lebih banyak melihat emosional rekan guru. Ya. Jadi sekalipun ada aturan, tapi ibu jauh lebih melihat suasana hati untuk tetap terjaga dalam lingkungan kerja. Iya. Saya boleh minta pendapat dari ibu, apabila kasus yang ibu temukan itu berada dalam situasi yang terlihat sama-sama benar, bagaimana cara ibu mengambil keputusan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan? Baik, jadi saya mengalami itu. Si A mengatakan seperti ini dan dia benar. Si B juga mengatakan di sisi lain dia juga benar. Tapi saya dudukkan ini, saya masuk ke tengah. Saya bilang apa yang dikatakan oleh si A itu benar. Apa yang dikatakan juga oleh si B itu benar. Jadi mempertemukan mereka berdua. Tapi mari kita cari jalan tengah. Dan mereka menerima. Sangat bersyukur bahwa mereka menerima itu dengan lapang dada. Tidak pernah ada pertengkaran mulut ketika kami bertiga dulu, tidak. Pertengkaran mulut hanya terjadi saat mereka berdua. Tapi ketika bersama dengan saya, itu mereka tidak pernah, mereka tidak baik. Jadi mereka tetap bersikap profesional untuk penyelesaian masalah. Dan walaupun kalau kita lihat bahwa yang satu mungkin memang dia benar, tetapi kalau dari sisi kalau kita lihat dari sedikit melenceng dari katakanlah yang kebenaran seperti yang sebenarnya, tetapi yang tadi tingkatan benarnya lebih itu dia melemah. Dia tidak mementingkan egonya. Dia langsung iya baik mam, sudah kalau gitu lain kali kita begini. Jadi mereka langsung menyelesaikan berdua, dan mereka cari jalan keluarnya itu mencari sama-sama, lalu kita jangan sampai sekarang tidak seperti tidak ada. Saya melihat penjelasan pengalaman dari ibu, saya ingat pembelajaran terkait penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan personal jauh lebih terlihat lebih kelihatan seperti lebih benar secara dia punya secara prosedur ketimbang kita harus tegas berprinsip sedangkan nanti ada yang dikorbankan. Iya. Terkait prosedur sudah telah ibu jelaskan. Saya ingin bertanya lagi, hal-hal apa saja yang menurut ibu sangat efektif dalam pengambilan suatu keputusan? Bila baik terkait dengan persoalan yang dialami ataupun menyangkut kebijakan atau peraturan yang ingin diberlakukan atau diterapkan di sekolah. Menurut ibu, hal apa saja yang menurut ibu efektif untuk mengambil keputusan tersebut? Yang paling pertama yang saya alami saat ini, yang sejak saya masuk sampai hingga hari ini, yang pertama yang saya merasa sangat efektif adalah kita menghargai mereka. Soal penghargaan objeknya, orangnya. Nah, kita menghargai mereka dulu. Kemudian nanti dengan sendirinya mereka menyatakan bahwa saya minta maaf. Nah, dengan sendirinya itu berarti kita tidak kenapa kau begini, kenapa tidak, saya tidak pernah. Itu tidak pernah saya buat. Jadi memang kalau dilihat ibu mementingkan bagaimana suasana hati rekan-rekan kerja, kesejahteraan, orang bilang kesejahteraan psikologi dalam saya sangat menghargai dalam lingkungan kerja. Jadi sekalipun ibu sebagai pemimpin, ibu tetap membangun hubungan yang positif dengan
Bapak Ibu guru di sekolah. Apakah dalam pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ada situasi di mana Ibu mengalami tantangan pada saat mengambil keputusan? Ada tantangan ketika, nah kita sekarang kan dunia ini. Iya. Jadi untuk mengambil keputusan itu ada saja yang masuk. Tapi saya membaca, kemudian saya diam. Jadi media sosial juga menjadi ruang. Tetapi saya tidak pernah memanfaatkan tantangan itu sebagai suatu pengambilan keputusan. Ruang-ruang yang sudah yang terbuka ini, saya tidak pernah mengambil itu. Saya selalu memilih yang bijak. Kembali lagi ke soal menghargai. Gitu. Jadi media sosial ini menjadi sarana ruang untuk berkomunikasi, ada dampak positifnya dan negatifnya. Tapi Ibu Paula lebih memilih bijak untuk melihat situasi kebenaran yang terjadi. Kebenaran, dan pokoknya saya tidak mau ada ruang untuk membuka perselisihan, saling menghakimi. Saya tidak mau. Jadi saya tetap baik-baik kata, dan saya mungkin di sisi secara struktur itu mungkin banyak pihak menganggap bahwa sapaan saya kepada para guru dan sebagainya itu mungkin saya sangat rumahan katakanlah, karena saya selalu menyapa mereka dengan kakak. Saya tidak punya ibu bapak, tidak pernah. Lebih dekat dengan mereka, sehingga mereka juga merasa sangat dekat. Jadi mereka tidak pernah menyapa dengan ibu selama. Jadi memang sejak awal hubungan yang terbangun itu sudah lebih kepada hubungan seperti keluarga, sehingga apapun yang terjadi mereka juga bisa terbuka berbicara, menceritakan semuanya kepada ibu, tapi merasa seperti bercerita kepada seorang ibu atau seorang mama. Nah, sangat menarik ini. Ya, banyak hal baru yang saya pelajari dari contoh kecil. Saya kasih contoh praktik baik. Saya tidak pernah memerintah. Jadi ketika saya masuk dan saya lihat sampah, itu saya yang duluan mengambil. Oke, jadi memberikan contoh. Atau misalnya rumput yang tinggi, itu saya tidak pernah bilang, siswa sekalipun saya tidak pernah memerintah. Saya lebih dulu mencabut rumput atau cabut rumputnya, kita lalu mereka semua gitu. Jadi mengambil tindakan awal mendahului untuk menjadi contoh sebagai bentuk untuk menggerakkan secara tidak langsung kepada baik guru maupun siswa yang ada di sekolah. Iya. Ada lagi dalam proses pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah, apakah ada pihak lain atau ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut, baik yang bersifat kebijakan di sekolah maupun dalam penanganan persoalan yang ada di sekolah, baik antara guru maupun persoalan siswa yang terjadi di sekolah. Apakah ada pihak lain yang mempengaruhi atau ada faktor-faktor yang mempermudah ini? Kalau mempengaruhi itu seperti yang tadi, sosial media. Ya, media sosial, pemanfaatan media sosial yang misalnya ada yang kurang senang lalu mereka gini. Tapi saya di awal tadi saya sudah bilang saya cuma melihat, kemudian saya katakan iya, tetapi saya pilih mana yang menguntungkan, yang untuk dipakai sebagai membantu saya untuk mengambil keputusan, mana yang saya tidak boleh. Gitu. Kemudian misalnya dari sisi lain, nah kita sekarang kan di dunia media sosial ini, misalkan itu terdengar oleh pihak lain, pihak luar selain kita keluarga dan pihak ketiga, yang terbantunya saya itu mereka memberikan solusi yang di luarnya. Mungkin adanya solusi. Ya, itu bisa datang dari rekan kepala sekolah, bisa datang dari pengawas.
Jadi dalam eh, tugas ibu sebagai kepala sekolah ada komunikasi aktif juga dengan rekan-rekan pimpinan sekolah. Jadi mendapat solusi itu bisa diperoleh dari rekan-rekan kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah yang lain. Ya, satu pertanyaan terakhir Ibu, bila Ibu mengalami keputusan yang harus diambil dalam situasi dilema etika, hal apa saja yang secara pribadi Ibu ambil sebagai satu pelajaran yang berhubungan dengan persoalan yang dimana kedua kasus dari sudutnya terpandang atau dikaji memang semuanya adalah benar. Secara pribadi Ibu melihat pengalaman apa yang Ibu bisa ambil dari pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Yang pertama saya berdoa dulu. Meja ini, ruangan kecil ini menjadi tempat pergumulan saya ketika saya mengalami kendala. Seperti yang ini, dilema etika. Iya. Jadi dua-duanya benar ini. Iya. Saya sulit untuk mengambil keputusan. Iya. Saya berdoa dulu, saya minta petunjuk. Kemudian saya mesti cari jalan, saya cari solusi apa yang terbaik untuk mereka berdua. Jadi saya sebelum itu saya cari solusi dulu. Jadi saya misalnya ke katakanlah 2 guru sertifikasi pada mapel yang sama dan jamnya tidak mencukupi. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini contoh. Dua-duanya sertifikasi. Kemudian di sekolah di mana kita punya rombel yang sedikit. Sama-sama guru aktif Sama-sama di sekolah. aktif di sekolah, rajin, aktif. Saya harus buat apa? Saya berdoa dulu. Kemudian tadinya saya sudah panggil mereka berdua terdesain. Kemudian panggil dua-dua sama-sama lagi. Tapi ketika dicek belum validasi. Saya mau buat apa? Saya cari jalan keluar. Saya biasa berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri dulu. Kalau misalnya sudah mentok, saya lari ke yang lebih tinggi dari saya, yaitu pengawas, atau saya minta petunjuk atau solusi dari sana. Tetapi setelah saya panggil mereka berdua, saya dudukkan, kemudian saya mencari solusi itu. Saya tidak bilang ke mereka, tetapi saya mesti lari ke, misalnya saya cari sekolah mana. Jadi saya hubungi teman-teman rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Di sini ada jam lebih atau tidak, bantu guru saya gini. Ketika saya sudah dapat, saya panggil lagi, saya bilang begini. Oke, sekarang kita kasih yang ini untuk melengkapi. Oke. Nanti kita ambil lagi 6 jam dari luar untuk melengkapi. Dan mereka terima. Jadi solusi itu Ibu beroleh dari semua ruang di mana Ibu bisa membangun komunikasi ya, baik kepada rekan Bapak Ibu kepala sekolah maupun pimpinan tertinggi lainnya, misalnya pengawas ya. Jadi saya bisa komunikasikan juga ke provinsi. Jadi saya melihat bahwa membangun komunikasi aktif ini sangat diperlukan dalam proses penyelesaian suatu persoalan ataupun pengambilan keputusannya. Banyak hal yang telah saya pelajari bersama Ibu Paula saat ini. Terima kasih banyak. Dari hasil wawancara ini saya melihat bahwa banyak pengalaman berharga yang berhubungan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kalau kita lihat di kurikulum Merdeka sekarang ini sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana membangun hubungan sosial emosional dengan Bapak Ibu guru sebagai rekan sejawat, rekan mitra dalam lingkungan kerja di sekolah, dan bagaimana mengambil langkah atau prosedur yang tepat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian, mencari solusi yang tepat agar semua pihak itu memperoleh hasil yang tepat tanpa mengesampingkan atau mengorbankan yang lain.
Terakhir, bolehkah Ibu Paula memberikan saran dan masukan kepada saya sebagai calon guru penggerak yang sementara menimba ilmu ini dan sebagai bekallah kepada saya di kemudian hari. Segala sesuatu yang pertama kita harus mohon petunjuk pada Tuhan. Yang kedua, kita harus melihat teman kita sebagai harta. Kekayaan kita yang tidak kita miliki itu ada di teman kita. Lalu selalu membangun hubungan yang baik, selalu komunikatif. Yang berikut, kita menghindari Tentangannya perselisihan, perselisihan. pertentangan. Saya tuh biasanya lebih banyak saya mendengarkan. Itu prinsip saya. mengambil tindakan sebagai pendengar itu akan memperoleh banyak jalan ketimbang langsung berbicara. banyak hal ini yang saya peroleh. Iya. Dari nasihat ini menjadi bagian terakhir dari pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih Ibu Paula untuk kesempatan waktu berharganya untuk saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual saya di pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya Ibu masih memberikan waktu kepada saya bila ingin belajar lagi hal-hal yang baru dari Ibu. Iya, Pasti kita belajar bersama. iya Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Oke. Iya. Selamat siang untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Selamat siang. Di siang hari ini saya memperoleh kesempatan berharga bertemu senior saya yang sekarang telah ditetapkan, diberikan jabatan sebagai kepala sekolah. Saya sapa dengan penuh kasih Ibu Ida Oihutun SPD, Kepala Sekolah SD Naskat Lumefar di kampung atau istilah dalam bahasa daerah saya Ohoy Danar, Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Iya, Ibu Ida, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar luar biasa. baik. Ya, sangat diharapkan bertemu dalam Amin. kondisi sehat ya. Iya, amin. Iya. Terakhir saya masih bertemu, kita masih sama-sama kegiatan gereja. Sekarang juga bertemu, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Ibu Ida sekarang sebagai kepala sekolah di SD Naskat Lumefar ya. Saya kalau boleh tahu sudah menjabat berapa lama ini kepala sekolah di SD Naskat? Oke, terima kasih. Saya menjabat kepala sekolah menerima tugas dan tanggung jawab pada tanggal 17 Januari 2023 kemarin. Jadi sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih ini. Iya, 1 tahun 6 bulan. Iya, sudah menuju 2 tahun ini. Sudah menuju 2 tahun. Iya. Kalau Ibu Ida sebagai guru sudah berapa lama ini Ibu Ida? Dari 2010 peningkatan sebagai calon pegawai negeri sipil sampai saat ini berarti ya sekitar 14 tahun lebih. tahun. Ya. Nah, ini berarti senior sudah ini. Amin. Punya pengalaman, banyak pengalaman yang di kesempatan ini bisa dibagikan kepada saya dan rekan-rekan calon guru penggerak. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi saya diberikan kesempatan
untuk mewawancarai Ibu Ida sebagai pemenuhan syarat tugas saya demonstrasikan tekstual pada modul 3.1 pendidikan guru penggerak. Nah, kalau boleh tahu Ibu Ida sebagai kepala sekolah, apakah ada tanggung jawab dan tugas lain di sekolah yang sekarang ini diemban atau dilaksanakan oleh Ibu Ida? Oke, baik. Selain tugas Bapak sebagai kepala sekolah, karena memang kekurangan guru, juga tenaga tata usaha, jadi saya juga merangkap surat menyurat dan lain-lain administrasi yang lain itu saya juga kerjakan juga sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas. Jadi memang tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan memang ya kalau Luar mau dibilang biasa, kan? berat, tetapi itulah Satu bentuk itu pelayanan. pelayanan juga. Pelayanan, pengabdian. Jadi harus diterima dengan senang hati. Jadi sebagai pemimpin, sebagai tenaga kependidikan, dan sebagai guru. Guru. Kalau boleh tahu ini wali kelas, guru kelas di kelas berapa ini Ibu Ida? Kalau tahun ajaran 2023-2024 itu di kelas 4. Di kelas 4. Ya. Lalu karena berpindah, kemudian ada juga kesepakatan rapat dengan Dewan Guru, maka memang saya menyampaikan bahwa kalau bisa saya lepas kelas sebenarnya. Tetapi karena memang kami jumlah guru di sini PNS semua 5 orang tambah saya 6 orang. Jadi memang kalau satu kelas dilepas memang agak sulit ya. Agak sulit memang sekalipun jumlah siswanya sedikit dibandingkan di sekolah lama dulu. Tetapi teman-teman guru menyampaikan tidak apa-apa Ibu, kami juga mengerti Ibu punya tugas dan tanggung jawab, tidak apa-apa, nanti kita sama-sama jalan. Jadi biar Ibu terima sebagai wali kelas saja dulu. Jadi untuk tahun ajaran 2024-25 teman-teman juga minta untuk saya di kelas 6. Kelas 6. Ya. Jadi ini kelas ujian, jadi memang ya sekalipun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai kepala sekolah sibuk, tetapi aku boleh buat ini juga bentuk pelayanan dan tanggung jawab, maka ya lebih baik diterima dengan senang hati dan dijalankan dengan ikhlas. Dengan jalankan dengan ikhlas. Iya. Dari penjelasan Ibu Ida, izin bila Ibu Ida berkenan untuk sharing sama saya ketika pengalaman Ibu Ida, kesan pertama, tindakan pertama yang Ibu Ida lakukan ketika mulai bertugas di sekolah ini, mungkin bisa menjadi satu pengalaman berharga yang bisa dibagikan. Oke, terima kasih Bu. Saya berusaha untuk menjadi seorang pelayan. Lebih ini saya bukan pemimpin, tapi lebih baik saya menjadi seorang pelayan. Itu yang lebih bagus, lebih baik karena kalau menjadi seorang pemimpin kadang-kadang kita punya sifat apa ya? Saya lebih besar, penguasa, lebih penguasa. Jadi saya lebih ke membawa karena memang mungkin terbawa dari gereja selama melayani, sehingga saya lebih baik menjadikan diri sebagai seorang pelayan gitu. Jadi dalam selama 1 tahun memang satu pengalaman yang memang baru pernah saya alami, itu pengalaman pertama pada saat penentuan kelulusan. Memang jumlah siswa sedikit, namun pada saat itu ada anak-anak yang memang kurang diperhatikan juga oleh orang tua, sehingga mereka punya kehadiran di sekolah itu paling kurang. Padahal saya sering menyampaikan begini, anak-anak kalian kan tidak butuh transportasi ke sekolah gitu, tidak butuh transportasi ke sekolah, cuma jalan kaki dari rumah datang ke sekolah, susah apa. Tapi ya begitulah, karena memang orang tua juga setelah dicek ternyata anak-anak tersebut ada yang tinggal dengan mama tua, ada karena mereka punya keluarga pergi kerja, ya keluarga saja, bukan keluarga kandung yang mama dengan bapak. Kadang juga ada yang memang keluarga sudah ibu dan ayah berpisah. Jadi memang pada saat penentuan, karena memang selama sekolah kelas 6 itu memang tidak hadir sama sekali.
kadang kita pergi, kita rayu lagi baru mereka datang. Tapi mungkin karena dia merasa minder dengan teman-teman, karena teman-teman semua kan postur tubuh kecil, gitu. Dia kan besar, jadi mungkin dia merasa minder saja. Kemudian memang itu faktor dari orang tua juga tidak memperhatikan dan lain-lain, sehingga memang mempengaruhi. Jadi pada saat setelah ujian, memang nilainya tidak mencukupi untuk kelulusan, dan itu memang menjadi satu tantangan juga untuk saya, Satu dilema iya ya. dilema, karena di satu sisi saya mau tahan, sedangkan di satu sisi lain dia punya usia. Jadi memang kemanusiaan ini saya lebih ke manusianya, gitu. Saya memang aturan, tetapi saya lebih ke memilih ini kasihan kalau memang dilema juga ya, ketika kita mau menahan mereka berdosa juga karena ini usia juga, baru memang karena saya berpikir biar sudah, yang penting dia punya ijazah SMP SD ini ada, entah nanti dia punya orang tua mau kasih lanjut dia atau tidak, karena memang situasi keluarga juga, sehingga memang saya bantu, orang bilang berdoa dan bekerja. Setelah itu ya saya berusaha untuk berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, lalu saya juga minta pendapat. Jadi setiap ada permasalahan, baik itu permasalahan yang paling kecil sekalipun, saya tidak langsung sendiri mengambil keputusan. Ya, saya tidak langsung mengambil keputusan, saya berkomunikasi dengan teman-teman guru, kita sama-sama cari solusinya. Kemudian memang teman-teman menyatakan bahwa sudah lebih baik kita kasih lulus, dengan mungkin kita mempertimbangkan nilainya supaya paling tidak bisa mencapai nilai rata-ratanya. Yang penting dia lulus dulu. Jadi memang itu memang tantangan yang pertama ya, paling pertama sekali, karena memang kesan pertama karena ini anak-anak, maksudnya orang tua punya anak, tapi kita juga punya anak di sekolah. Jadi setidaknya kita melihat karena usia juga, akhirnya dengan orang tua juga, keadaan orang tua, jadi memang saya sudah berpikir bahwa saya akan kasih lulus seperti itu, tapi setidaknya saya minta pendapat juga dari teman-teman, dan memang kami semua sepakat. Akhirnya puji Tuhan, sekalipun nilainya tidak sesuai atau tidak masih lebih tinggi, tapi karena nilai pengetahuannya saja yang kurang, tetapi keterampilannya bagus. Jadi syarat Gitu. yang Jadi, lain ya, syarat yang lain dia memenuhi. Bisa Akhirnya mendukung. sudah ibu, saya bilang iya, maksudnya kita kasih lulus, tapi memang nilai pengetahuannya demikian, karena memang dia punya kehadiran di sekolah, tetapi dia punya keterampilan bagus. Apalagi kan biasa gitu kan, nilai agamanya yang menunjang, lebih menunjang. Sudah tidak apa-apa ibu, yang penting nilai keterampilannya bisa menunjang dia punya nilai. Jadi memang awal bertugas sebagai kepala sekolah langsung satu keadaan dilema etika ya. Kalau misalnya saya lihat di mana ibu berada dalam situasi ingin menegakkan aturan, tetapi hati nurani ada nilai, ada kebijakan yang bersifat lebih kepada hati nurani, lebih kepada melihat masa depan anak ya, masa depan anak. Dan saya melihat di sini dalam mengambil keputusan, ibu selalu melibatkan rekan-rekan guru sebagai mitra kerja, dan ini terlihat sejak awal, dan satu bentuk kolaborasi yang aktif yang menurut saya itu sangat bermanfaat dalam kegiatan hubungan kerja di lingkungan sekolah. Iya. Sebagai seorang guru dalam masa kerja hitungan belasan tahun ini, Ibu, apakah ada pengalaman dari Ibu dalam tugas sebagai seorang guru dalam situasi di mana Ibu harus mengambil keputusan dan ada tantangan yang Ibu temukan dalam pengambilan keputusan? Apakah ada pengalaman yang Ibu alami? Boleh dibagikan dalam wawancara ini. Oke, terima kasih. Yang saya ingat itu saya diberikan tugas sebagai
bagian kurikulum pada saat itu memang apa ya, sebagai tantangan juga bagi kami waktu itu tentang yang paling susah itu pembagian waktu. Iya, proses belajar mengenai jadwal karena kan di sana kan waktu di sekolah lama kan ada tikom semua kan, jadi memang untuk membagi waktu ini jujur bahwa saya kan terlalu awam untuk pembagian kurikulum ini toh. Jadi tapi selalu didamping oleh kepala sekolah juga, teman-teman lain juga. Jadi pada saat saya mengambil keputusan juga, saya putuskan oh ya ini kelas ini sekolah sampai ini kemudian waktunya. Waktu istirahat juga demikian. Waktu ini bagaimana kita memutuskan, jangan sampai nanti sebentar ada yang ini. Jadi tapi pada saat itu bukan hanya saya langsung memutuskan begitu, tetapi saya diskusi dengan teman-teman juga, ada teman-teman yang bisa membantu. Saya berdiskusi dengan mereka dan mereka sampaikan bahwa sudah kalau memang kakak sudah buat, karena memang di sana biasa disapa juga kakak. Jadi kakak sudah buat, sudah nanti baru kita sampaikan ke kepala sekolah seperti itu. Dan puji Tuhan bahwa selama saya laksanakan tugas di sana itu jujur saya mau bilang bahwa memang saya orangnya karena sekalipun tugas itu saya belum pernah kerjakan atau saya merasa sulit, tetapi saya selalu menerima. Saya selalu menerima tugas. Saya berpikir begini, untuk apa saya sudah jadi guru? Jadi saya sudah jadi guru, otomatis setiap tugas dan memang karena memang orang tua juga basicnya guru dua-duanya, mama dan bapak semua, jadi memang sudah selalu dipesan bahwa tugas sekalipun seberat apapun tugas itu harus terima dengan senang hati. Terima dulu, baru nanti belajar dari belakang tidak apa-apa. Yang penting terima dulu. Jadi memang selama saya di SD Matias 3A itu, puji Tuhan bahwa untuk tantangan-tantangan yang kecil-kecil saja sih, jadi tidak terlalu menjadi satu persoalan yang besar gitu. Jadi semua diselesaikan dengan baik, dapat terselesaikan, lalu sampaikan ke kepala sekolah, ya kepala sekolah mengiyakan karena memang sudah sesuai seperti itu. Jadi itu memang saya yang sulit itu mengatur waktu karena penyusunan jadwalnya. Jadi kadang misalnya PKN kalau 1 minggu hanya 3 jam, itu mesti susun seperti demikian, bagaimana supaya bisa terkonek dan lain sebagainya. Jadi memang itu untuk semua kelas, karena ini susun jadwal dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu pula sampai di sini juga seperti itu. Masih tetap saya mengambil tanggung jawab seperti itu. Jadi memang saya sudah percayakan teman-teman guru juga, tapi memang selama ini kan mereka belum punya pengalaman, jadi saya bilang sudah untuk yang kurikulum nanti saya bisa membantu. Jadi tetap hadir untuk mendampingi juga seperti itu. Jadi sekalipun tugas pada saat di tempat kerja yang lama, apa yang ibu alami, halnya sama juga ibu alami di sekolah yang baru. Iya, sekolah yang baru. Tapi puji Tuhan, sekalipun agak sulit karena memang waktunya kan beda. Waktu belajarnya itu lamanya waktu belajar itu beda. Kalau kita di SD yang lama itu kan sampai 12:30, 12:30, kadang jam 1, kadang kita sekolah lanjut. Tapi kalau di sini kan batas jam 12:05. Sehingga memang saya melakukan penyesuaian itu memang agak susah karena kita punya waktu yang di sana kan beda dengan di sini gitu. Tapi ya puji Tuhan semua jalan dengan baik, sampai sekarang juga semua jalan lancar. Jadi saya melihat bahwa dalam menghadapi tantangan ini ibu jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada, dengan pimpinan. Jadi sangat mau dikatakan sangat mudah sih tidak, tetapi ada usaha yang terbaik, jadi mengambil keputusannya, memperoleh solusi jauh lebih mudah. Ya, kalau misalnya sekarang sebagai kepala sekolah,
bila ibu mengalami situasi di mana harus mengambil keputusan, ada kebijakan di sekolah atau misalnya ada persoalan misalnya dengan rekan guru, antar rekan guru atau persoalan siswa alami, apakah pada saat itu ibu langsung mengambil keputusan dan solusi, ataukah ibu memberikan waktu sebentar atau waktu lebih dulu kemudian baru mengambil keputusan di waktu yang lain? Baik, terima kasih. Dalam mengambil keputusan memang banyak tantangan juga. Jadi biasanya saya diskusi dengan teman-teman itu butuh waktu ya, saya butuh waktu ya. Saya bilang sudah biasanya dengan teman satu saja dulu, habis itu baru kita dalam bentuk itu. Jadi memang solusinya sudah ibu nanti bawa dalam rapat saja supaya bisa sampaikan, lalu kita semua memberikan solusi. Oh, jadi ada pendekatan Iya, personal, pendekatan personal dulu baru secara umum bersama-sama. bersama-sama. Dan dari pengalaman ibu, apakah biasanya keputusan yang diambil itu langsung memperoleh respon yang baik dari rekan guru, ataukah ada tantangan lain lagi yang biasanya ibu dapatkan? Oke, terima kasih. Sejak dari 2023 sampai sekarang, keputusan yang saya ambil lewat kesepakatan juga minta pendapat dari teman-teman, dan keputusan yang saya ambil itu semua diterima. Ya, diterima dengan baik. Kadang mungkin dalam pelaksanaan mungkin kami lupa ya, tetapi sejauh ini semua berjalan dengan baik. Ya. Iya. Ada lagi yang ingin saya tanyakan Ibu Ida. Dalam pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, apakah ada pihak yang selalu menjadi pendukung selain misalnya yang Ibu sampaikan rekan-rekan guru, ataukah pimpinan atau rekan-rekan pimpinan lainnya, apakah ada pihak lain atau ada faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Iya, terima kasih. Sejauh ini karena memang saya jujur bahwa dari guru kelas langsung lompat jadi kepala sekolah, jadi memang untuk pengalaman-pengalaman itu memang saya belum sama sekali, tetapi puji Tuhan yang paling dekat dengan saya itu Bapak Ferry Nakabab, ya. Beliau juga kepala sekolah dan beliau juga sekolah yang lama, dan karena memang mungkin sudah ada keterikatan antara bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi sudah selebihnya orang tua, sehingga selama awal-awal memang untuk mengambil satu keputusan itu memang agak berat ya. Tetapi puji Tuhan, selain rekan-rekan guru di sekolah, juga teman-teman guru di sekolah yang lama, Bapak Ferry juga saya minta pendapat dari teman-teman kepala-kepala sekolah yang saya anggap mereka sudah senior dan memang ada kedekatan sebelumnya. Seperti itu. Keluarga juga, karena memang keluarga juga ada yang ada tante, ada om, ada mama tua, bapak tua juga yang pengalaman kepala sekolah, ada yang masih aktif, ada yang sudah pensiun, tetapi setidaknya saya bertanya ketika mengalami seperti ini, jalan keluarnya seperti apa, karena maksudnya karena bapak hanya kan bapak sudah meninggal, jadi memang kadang saya duduk Bapak ini bagaimana, tapi memang kayak ada inspirasi harus ke sini gitu. Dan orang tua juga sangat mendukung seperti itu. Orang tua juga kadang mereka menyampaikan hal-hal baik, kata ibu sudah bagus, harus begini lagi, seperti itu. Jadi untuk yang dalam mengambil keputusan, ya memang banyak pihak yang menjadi pendukung ya. Untuk selalu membantu Ibu Ida, memberikan ide, memberikan gagasannya. Iya, satu pertanyaan terakhir ini Ibu. Dalam pengalaman Ibu menghadapi situasi dilema etika, baik dalam tanggung jawab dan tugas Ibu sebagai kepala sekolah maupun dalam pengalaman Ibu sehari-hari, apakah ada pengalaman dan pelajaran yang menurut Ibu ini harus tetap dipegang sebagai panduan bagi Ibu
yang bisa Ibu bagikan kepada saya sebagai satu bentuk pelajaran lagi untuk saya? Oke. Ya, jadi untuk pengalaman sebagai kepala sekolah, sebagai guru, dan juga kehidupan sehari-hari, itu saya belajar untuk menerima semua hal dengan senyum. Itu yang paling pertama. Lalu saya belajar untuk bersyukur, sekalipun itu mungkin tugas yang berat, tetapi saya berusaha untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang paling pertama. Jadi sekalipun mungkin dalam kekurangan dan keterbatasan, tetapi selalu saya minta petunjuk dari Tuhan, Bunda Maria, ya, supaya sekalipun jadi memang saya merasa bahwa awalnya saya khawatir, tapi kadang Kecemasan, firman Tuhan itu jangan Selalu khawatir, mengingatkan. ya jangan khawatir, jangan begini. Juga ada bentuk dukungan juga, doa dari para pastor, salah satunya Pastor Agus Soplanit. Itu beliau Selalu memberikan selalu bukan kekuatan hanya dalam ya, doa. memberikan dukungan, ya, jadi saya selalu kuat. Biasa yang selalu saya itu beliau bilang, kakak harus kuat, sudah setia dalam perkara kecil, sudah melayani Tuhan. Jadi tugas ini bukan tugas berat untuk kakak Ida, tapi ini adalah buah dari punya pelayanan selama ini kepada Tuhan. Jadi sudah dipercayakan, berarti pokoknya semua Tetap setia. dihadapi dengan senyum. Gitu. Jadi memang sekalipun beliau sudah pergi, tetapi selalu ingat. Jadi memang harus berdoa, itu yang paling pertama. Jadi ketemu buat sesuatu, sekalipun Dasari mungkin dengan- kelihatan tidak kelihatan, sederhana, tapi ya sederhana, tapi harus dibarengi dengan doa. Jadi doa itu yang paling utama sekali. Yang kedua, kita belajar untuk sekalipun tugas itu berat, tetapi kita belajar untuk terima dengan ikhlas. Kemudian kita belajar untuk melaksanakan itu dengan baik, Sepenuh hati. ya, dengan sepenuh hati, karena menurut saya bahwa sekalipun tugas yang tanggung jawab dia berat, tapi ketika dibarengi dengan doa, kemudian pesan-pesan ini kadang membuat kita kuat. Jadi puji Tuhan sampai hari ini, sekalipun yang tanda kutip bahwa ada tugas di kelas, kemudian jadi ketika Merangkap, ada permintaan surat dan lain-lain, saya harus memang, tapi Turut. teman-teman puji Tuhan kan, teman-teman guru kan sangat mengerti. Jadi ketika saya sudah sibuk dengan ini ya sudah, turut ibu, membantu. ya turut membantu. Ibu sudah nanti berketong lihat kelas seperti itu. Jadi puji Tuhan sampai hari ini setidaknya semua tantangan itu dihadapi dengan Senyum dan ikhlas. walaupun memang kadangnya sudah error lalu marah-marah, tetapi ya itu sudah pengalaman. Maksudnya itu sudah kerja, jadi mau buat bagaimana, seperti itu. Iya. Ini bagian terakhir dari sesi wawancara kita. Terima kasih Ibu Ida. Saya mendapat banyak pelajaran berharga dari wawancara ini. Saya melihat berdasarkan pengalaman Ibu Ida, baik dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan tugas, semuanya didasari dengan doa. Selalu bersyukur, selalu menerima dengan senyum dan ikhlas, dan selalu membangun kerjasama, komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Iya. Sekali lagi terima kasih Ibu Ida Terima kasih. untuk kesempatan berharga ini. Semoga kedepannya Ibu masih tetap meluangkan waktu kepada saya Amin. untuk selalu Silakan, pintu membantu. sekolah tetap terbuka. Siap. Jadi ini bagian terakhir dari sesi wawancara saya bersama Ibu Ida Ohibutun, Kepala Sekolah SD Naskat Lumefar yang ada di Desa Danar, Kecamatan Kekicil Timur Selatan. Semoga hasil sesi wawancara ini menjadi satu pengetahuan baru dan pembelajaran berharga untuk saya maupun rekan-rekan calon guru penggerak semua.
tetap semangat, tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Selamat siang Ibu Ida. Terima kasih.